share screen. Oke, udah lihat semua kan? Aman. Oke, kalau buat UAS yang dites teorinya cuma generik. Kalau case ada solid sama ya bikin game lah harusnya ya. Untuk solid itu dikasih tahu masalahnya apa, terus kita disuruh perbaikin, kata dosen gue gitu. Nah, langsung ke materi. Materi. Kalau ada yang ketinggalan, gue share ini aja deh. Di chat ada ini ya, link buat materinya. Sama ada beberapa case tadi gitu. Nah, yang pertama tuh ada generic class. Generic class itu suatu kelas yang dia dibuat fleksibel untuk tipe datanya. Jadi kayak biasa kan kita mau inisialisasi variabel, ada tipe data kan, integer, string, ada boolean, ada apalah float gitu. Tapi kalau kita pakai ini dia lebih fleksibel, kita mau pakai apa aja bisa gitu. Contohnya biasa apa sih, bikin class, di dalam class ada method. Nah, method itu kan biasa ada kayak tipe datanya tuh. Misal tipe datanya tuh kan ada kayak nih public string get name gitu kan. Nah, tipe data si method itu string kan. Tapi kalau kita pakai generic class, dia bisa fleksibel banget. Kita cuman bikin kayak boleh dalam kurung kayak gini pakai T atau pakai E, itu fleksibel banget. Jadi tipe data tuh benar-benar fleksibel. Ntar kita cara pakainya tinggal kita panggil aja. Misal kita mau isi apa? Misalnya isinya string gitu kan di awal. Terus kita bikin lagi yang satu pakai integer. Nah, itu bisa karena fleksibel banget gitu. Cuman yang pasti nama variabel pemanggilan tetap beda karena beda tipe data gitu. Paham? Ada yang nggak paham? Kalau nggak paham, on aja, nggak apa-apa. Atau chat di kolom boleh. Nah, ini juga sama sih, sama kayak yang tadi. Ini yang method. Jadi ada public, static, ini tipe datanya ya, fleksibel, terus void print gitu. Ntar print tipe datanya terserah kita mau apa gitu, fleksibel. Biasa juga dipakai buat setter getter gitu, biar lebih fleksibel. Misalnya kita mau apa, nge-add sesuatu gitu, ada yang string, ada yang integer, nah pakainya generic class gitu. Nah, untuk dari generic class ada yang mau nanya? Oke, ada.
Oke, lanjut ke single responsibility. Ini apa namanya, solid principle yang pertama. Nah, solid principle yang pertama tuh dia namanya single responsibility principle gitu. Nah, basically ini quote yang salah, di mana di dalam class person itu dia ada dua kerjaan, ada setter getter sama dia disuruh ngeprint. Nah, kalau kita pakai si single responsibility itu nggak boleh. Jadinya kita harus pecah. Misal class yang ini ngelakuin setter getter, class yang B ngelakuin print namanya gitu. Jadinya sesuai dengan solid principle-nya kita bikin dua class. Satu class person yang isinya setter getter, satu yang buat ngeprint namanya gitu. Oke, aku lanjut ke open and close. Ini prinsipal yang kedua. Oh, oke. Open and close ini dia prinsipal yang kalau misalnya kita ada buat fitur tambahan gitu. Atau enggak kayak contohnya kayak gini. Ada diskon, di mana diskon itu menyesuaikan dengan tipe produk gitu. Ada elektronik, clothing, dan sebagainya. Nah, kalau kita jualan suatu produk dengan tipe produknya yang banyak gitu, jadi kita harus bikin satu-satu tuh, ada if else sampai bawah gitu kan. Kalau ada tambah kategori produk baru, nah itu nambah lagi. Nah, itu melanggar si open close. Nah, caranya dia itu bikin interface, terus tiap kategori si apa tadi, kita bikin interface diskonnya, tiap kategori produknya kita bikinin class yang nge-implement si interface diskon tadi gitu. Jadi kita bikin misalnya kita punya kategori produknya ada 10, nah kita nanti bikin classnya ada 10 gitu. Dengan metode yang sama tapi isinya pasti beda. Gitu sih. Nanti ujung-ujungnya bakal dikalkulasi. Jadi kita nggak usah bikin if else segala macam. Kita langsung bisa kayak bikin kelas satu lagi buat ngehitung si diskonnya, langsung kita panggil interface-nya aja gitu. Nggak perlu kita pusing-pusingin if else satu-satu. Untuk open and close, ada yang mau nanya? Oke. Aku next ke link scope substitution. Nah, ini tuh basically kayak kalian tahu abstrak kan, abstrak class kayak gitu-gitu. Dia pasti nge-implement semua metode yang si abstrak punya gitu. Tapi belum tentu semua orang bisa ngemakai si metodenya gitu. Contoh ini nih, ada burung gitu kan. Kita tahu basically semua burung bisa terbang gitu. Tapi kalau kita lihat ke ostrich, dia tuh burung tapi nggak bisa terbang gitu. Jadinya si ostrich ini harusnya nggak boleh implementasi si metode dari si bird tadi.
Jadinya dibuatlah abstract class dengan metode move gitu kan. Jadi bukan fly, dia bikin move, habis itu di bawahnya itu, nah si flying bird sama ostrich kan untuk apa move atau berpindah tempat tuh beda gitu. Jadi kita bikin apa extend ke bird tadi, ke abstract class bird. Habis itu kita isi yang flying bird dia terbang, yang ostrich dia berjalan gitu. Halo, aman kah teman-teman? Ada yang mau nanya? Oke, aku lanjutin ke prinsipal yang keempat ya, keempat. Interface segregation. Dia itu mirip sama yang apa list of substitution. Cuman kalau list of substitution itu lebih ke class kan. Mana tadi? Ya ini lebih ke class. Tapi kalau yang interface dia mana tadi? Interface itu bentuknya interface. Kayak ada mesin nih, dia bisa interface-nya bisa ngapain aja, bisa ngeprint, bisa scan, bisa fax. Terus si old printer implement si machine. Old printer tuh nggak bisa scan sama fax. Nah jadi ada metode yang nggak bisa dipakai gitu, walaupun kita udah implement si machine. Tapi si new printer bisa nge-implement semua metodenya gitu dari interface machine. Nah itu case-nya tuh mirip-mirip sama Liskov tadi. Cuman nih yang interface lebih di interface-nya gitu. Nah caranya gimana? Caranya agak ribet emang yang prinsipal yang ini. Dia harus mecah jadi beberapa interface karena tadi ada 3. Ini kan interface machine ini ada 3 metode. Dia pecah jadi 3 setahu aku. Ya 3 benar. Jadi interface pertama untuk ngeprint, interface kedua untuk scanner, interface yang ketiga untuk fax gitu. Yang old printer dia implement si interface printer doang nih karena bisa ngeprint. Tapi kalau yang new printer tadi dia implement tiga interface. Bisa ngeprint, bisa scan, sama bisa fax gitu.
Oh, oke. Yang dependency inversion inversion ini lebih mirip kayak si open close. Ya, kalau open close basicnya dia lebih ke class. Tapi yang dependency inversion tadi, oke, basicnya interface. Oke, ini mirip kayak open close tadi. Nah, dia bikin ada buat class yang credit payment, ada yang PayPal. Nah, ntar kalau kita mau bayar, kita harus generate satu-satu gitu. Kita panggil credit payment, payment, semua tipe tipe cara bayar lah. Terus diproses, dia manggilnya satu-satu gitu. Sedangkan kalau misalnya kita mau nambah nih, ada 5 payment baru nih, dia bakal kita ngedit-ngedit lagi gitu. Dan ya sama kayak open close, jadinya dia dibikin simple biar kita nggak ngedit-ngedit lagi. Yang pertama kita bikin interface-nya buat ngebayar, terus kita bikin class-nya lagi yang implement pembayarannya tadi. Terus ini kan ada credit payment, ada PayPal payment, itu implement si interface dari payment method tadi. Nah, nanti yang simple itu di bagian sininya. Kita punya banyak list payment method gitu. Kita tinggal panggilnya kita bisa tinggal looping. Looping sih interface yang ada. Interface itu diimplement sama siapa aja kita looping, baru kita lakuin sih pembayaran gitu. Kalau ini manggilnya di class main-nya gitu sih. Nah, untuk penjelasan ada di bawah. Ada yang mau nanya nggak teman-teman? Udah habis sih materinya. Ada yang masih bingung kah? Oke, aman ya. Nah, next kita lanjut ke coding. Coding kita pakai keys yang latihan UAS. Ada yang belum ready kah Eclipse-nya atau code editornya? Aku tungguin ya.
Oke, ini case kampus coffee shop. Nah, kita tuh di sebuah you're building a system. Oke, kita disuruh buat sistem namanya kampus coffee shop gitu. Buat nge-manage order sama payment. Imagine real life coffee shop. Oke, jadi kita dibilangin coffee shop yang kita punya dia bisa ngejual beberapa tipe kopi gitu. Dan the worker that serve you. Oke, jadi ada yang layanin gitu. You will Oke, solid principle. Dia minta pakai solid principle. Yang pertama dia ada kelas coffee, atributnya name, double, price sama brewing time. Metodenya ada get name, get price sama get brewing time. Terus ada class order. Itu isinya ada order ID, terus jenis coffee, dari coffee classnya yang di atas ini. Terus ada customer name sama discount. Untuk metodenya ada 4. Lalu kita disuruh bikin interface discount. Nah, ntar diskon ini ada 3 tipe gitu. Ada yang student discount, ada yang faculty discount, sama no discount. Dia bedanya cuman di kalau student discount dia dapat diskon 20%, kalau faculty discount dia 10%, kalau no discount dia nggak dapat diskon. Nah, yang pertama dia bilang it will automatically preload coffee data into. Jadi pertama kali kita start program, dia bakal bikin data dummy lah yang nyimpen di array list yang cafe list ini punya. Itu datanya ada ini 3 ini. Ada 4. Terus disuruh bikin array list buat order history, buat nyimpen data historinya. Di program ini dia cuma minta ada 2 menu. Yang pertama enter new order sama view order history. Generate random. Oke. Dia minta random. Oke. Dari case-nya ada yang mau nanya kah, guys? An. Ya. Kenapa? Temen lu udah masuk? Kayaknya. Kenapa? Yang full screen Discord. temen lu yang mana? Belum. Belum. Gue langsung Temen gue tadi tuh nggak lagi ngerjain ya. Lanjut aja. Tahu kok. Yaudah.
kalian buka Eclipse kalian, terus kita ke file, habis itu kita bikin yang Java project. Aku kasih namanya apa ya, kampus, udah ada lagi, kampus coffee shop responsi gitulah ya. Nah langsung kalau udah bikin project name-nya, kita langsung finish. Habis itu kita yang pertama tadi disuruh bikin, oke, disuruh bikin class coffee. Jadi kita bikin new, bikin class, package-nya kita isi index. Di sini kita tulis coffee. Pakai Java aduh aku lupa lagi. Wait. Aku pakai Java berapa ya? Java apa aja bisa sih. Aku Java 19. Bisa kok pakai Java apa aja. Aman. Oh, contohnya suitcase. Harusnya nggak masalah sih. Aman. Ntar kalau ada error bilang aja. Oke, aku lanjutin ya. Yang pertama dia ada minta private string name. Udah kita masukin aja. Terus dia minta private double price. Sama yang terakhir ada private visit viewing time. Nah, habis kita buat, dia ada minta get name, get price. Oh, ini setter getter. Jadi tekan Alt Shift S. Buat kita bikin konstruktor, kita tekan O. Nah, langsung generate, ntar kebuat si konstruktornya. Untuk bikin getter setter, kita tekannya Alt Shift S, terus tekan R. Ntar kita centangin semua, atau nggak langsung select all aja, habis itu generate. Gitu. Karena di soal dia cuma minta getternya doang, untuk setnya aku hapus. Kalau tanpa keyword bisa nggak dia ke source ya? Kalau tanpa keyword, oh tanpa shortcut ya, ke source ya, bisa ke source, terus ke yang generate constructor using field. Ini yang bikin constructor yang ini. Terus untuk getter setter yaitu ke source juga, pilih yang ini generate getter setter. Ini aku tambahin di bawah, di sini. Buat konstruktor
Terus yang kedua ada data setter. Salah satu itu bikin archive hash. Oke, karena kita udah bikin atribut sama metodenya, ada yang ketinggalan nggak ada kan, aman kan? Aku lanjutin ke bikin class order. Nah, di sini kita bikin di package index, kita bikin order. Habis itu finish. Nah, lanjut kita bikin atributnya. Atributnya tinggal copy aja dari sini. Ada integer order ID, terus plus coffee, ada string, customer name, sama yang terakhir ada offer discount. Nah, dia merah-merah karena belum kita bikin si interface discount. Nah, kita bikin dulu deh interface discountnya, ke new lagi, terus kita pilih interface, kita masukin si discount. Nah, udah kebuat interface-nya, kita tinggal masukin metode ini, public absolute double. Oke. Nah, kalau udah kebuat interface si discount tadi, kita bikin juga class-nya. Yang pertama ada student discount. Student discount ini dia bilang implement, this class is implement discount. Jadi di sini kita tulis implement si discount. Nah, ntar ada merah-merah tinggal di hover. Nah, dia bilang kan dapat diskon 20% kan. Jadi kita tinggal original price, dikali sama 0,2 karena 2% diskonnya. Nah, itu original price dikurang sama diskon 20% dari original price. Kalau udah, kita lanjut bikin yang faculty discount. Faculty discount kita ke class, terus kita bikin faculty discount sama kayak tadi, kita langsung implement si discount, terus di hover aja, isinya sama.
cuman dia bilang yang faculty diskon dia diskonnya cuma 10%, jadi 0,1. Lalu yang terakhir kita bikin kelas juga no discount. Kita sama implement lagi si diskon hover yang merah-merah. Habis itu dia bilang nggak dapat diskon, jadi kita cuma return benar-benar dari original price gitu. Nah karena kita udah bikin diskonnya, si private discount ini nggak merah lagi gitu. Bagi code yang buat itu gimana? Interface sama class discount. Oh, interface discount, student discount, sama class discount kan ya? Udah. Kebanyakan. Nah, no discount, faculty, student sama discount. Mau nanya dong, itu kan untuk class order sisanya tinggal generate const sama get set tuh. Tapi di soal untuk class order, method calculate kan isi metode apa ya bang? Calculate, oh ini. Nah, sabar ya, satu-satu. Ntar kalau udah bikin ini, aku lanjutin. Min izin. Bedanya extend sama implement apa? Oke. Nih, perbedaan extend sama implement. Kalau extend itu buat extend dari abstract class atau parent class. Kalau implements itu buat mengimplementasi interface ke dalam class. Gitu bang. Nah kalau kayak case-nya yang kayak ini kan kita bikin interface-nya nih. Terus si student sama faculty dia anggaplah parent-nya si interface kan, makanya kita pakai implements gitu. Tapi kalau misalnya kayak aku kemarin ada bikin ini ya, final quiz di sini deh kayaknya di course. Nah ini course ini kan dia apa abstract class gitu kan
dia jadi parent lah. Nih abstract class, kalau tadi yang discount itu kan interface, makanya dia pakai student discount implements gitu. Kalau yang course dia abstract class, di bawahnya ada kayak tipe-tipenya kayak project course, theory course. Nah, dia itu pakai extend gitu. Itu sih bang. Oke, next. Ada yang ketinggalan guys? Kalau nggak ada aku lanjut. Absen. Nah yaudah, kita balik ke class order. Jadi kita udah bikin si mana tadi? Si atribut gitu kan, ada 4. Terus kita lanjut bikin metodenya. Karena kita lihat nih dia minta get semua. Udah, kita bikin konstruktornya dulu. Konstruktor Alt Shift S O gitu. Habis gitu kita bikin si getter setternya. Kita select all aja. Oke, habis kita select. Nah, udah kebentuk. Dia cuma minta getnya doang, jadi setnya kita hapus. Set coffee, terus set customer name, sama set discount kita hapus. Dia minta get order ID, terus get coffee, get customer, get discount usah gitu. Oke, yang terakhir kita tinggal copy aja yang ini, public double calculate. Tab double get return. Oh, double kan ya? Iya benar. Oke. Nah ini sama aja kayak kita nerapin prinsip yang lupa tadi prinsip apa? Solid yang open close double. Nah kayak gini nih, diskon kan kita ada diskon nih sebagai interface. Terus kita bikinin tipe-tipenya gitu kan, tipe-tipe diskon yang nggak implement si diskon. Nah cara manggilnya tuh nah ini return discount calculate bla 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 gitu kan. Jadi caranya kita panggil si diskon, kita punya ini kan nama variabel kita diskon, kita panggil si diskonnya, terus apply discount. Terus di sini itu ngambil, ini minta harga ya, original price, berarti original price kita dapetin dari coffee, this coffee dot get price. Nah gitu. Nah kita nerapin open close principle gitu. Jadi kalau misalnya tiba-tiba nih kita nambah ada beberapa diskon gitu, tipe diskon kayak entah apalah gitu sesuai event kali ya, kita nggak perlu capek-capek nambahin tuh if else, bikinin satu-satu gitu. Perbedaan abstrak sama interface apa Gio?
Bullet penggunaannya agak sama. Benar. Abstract sama interface tuh sama, mirip. Aku juga bingung jelasinnya. Itu tanya ChatGPT. ChatGPT nggak salah, Google aja. Oh, oke. Banyak interface. Oh, oke, aku paham. Ini contoh ya, contoh mana ya tadi? Ya udah aku close lagi. Ini kan abstrak. Ini kan abstrak class nih yang tadi. Diimplement di extend sama course. Kalau abstrak itu dia masih punya yang namanya atribut yang bisa diturunin ke anaknya gitu. Dengan cara kita pakai extends. Kita panggil si abstrak atau parentnya gitu. Makanya kita bisa dapat atributnya gitu. Dan kita kalau mau extend cuman bisa extend sekali doang. Kalau misalnya interface, ini kan interface itu nggak ada sih atributnya. Kalau kayak abstrak tadi kan ada. Ini isinya cuman metode doang yang bisa diimplementasiin sama anak-anaknya, walaupun sama-sama abstrak isinya gitu. Dan keunggulannya interface itu kita bisa ngelakuin banyak implementasi itu, kayak di Solid Principle yang interface ini segregation kalau nggak salah ya. Oh iya benar nih. Jadi si class new printer bisa implement banyak interface gitu. Kayak gitu sih perbedaannya. Jadi abstrak bisa pakai atribut, interface cuman kirim function kah? Ya kurang lebih kalau interface cuman kita implementasiin si yang function atau method gitu aja. Ini bisa dipin nggak ya? Nggak bisa ya. Oke, mungkin. Nah kalau udah aman, kita udah bikin discount, tipe-tipe discount, order sama coffee shop.
Terus yang terakhir kita bikinin si main functionnya. Kita ke index lagi, kita klik kanan, terus kita new, kita bikin class namanya main, terus kita klik yang public static void main yang di sini. Nah, habis itu kita finish. Jadi aku mau nanya, untuk soal-soal kayak gini kita wajib buat class main untuk main menunya, atau boleh langsung buat atau gabung sama class lain? Untuk soal itu, wait, gue masih nggak paham nih. Gimana tuh? Jadi kayak nggak perlu main di Java, jadi menunya di dalam class, misal class order. Bisa nggak pas ujian kita nggak perlu bikin aja? Oh, nggak bisa, kalau kayak gitu nggak bisa. Soalnya kalau kita misalnya kita ke order gitu, kita ke sini, terus kita mau run, oh, banyak juga. Ya intinya nggak bisa, soalnya kalau yang kayak class order gitu dia buat ngeimplementasiin nanti di bawah-bawahnya gitu, biar bisa diimplementasi sama kelas-kelas lain gitu. Kalau main Java ini kayak anggapan dia kayak main program yang manggil semuanya gitu, ngejalanin semua tugas-tugasnya gitu. Nah, kalau kalian udah bikin new main-nya, lanjut ke sini. Pertama kita bikin aja, tulis new main. Nah, gitu doang. Nanti di atas ini kita bikin public main. Ini konstruktor manual yang kita buat kelas main. Gitu. Lanjut, dia awalnya minta data kan. Udah, kita bikin dulu release kafilis ini. Release. Nah, pastiin di atas udah ke import Java release. Tinggal kita bikin aja new release kafil gitu. Oh, ini bagusan kita bikin jadi atribut di luar gitu, biar bisa diakses sama semua metode. Di public main kita yang pertama kita bikin data dummy. Kita tulis aja data dummy. Di situ kan merah-merah nih, karena metodenya belum kebuat. Kita klik aja biar kebuat.
buat, terus kita ganti yang tadi tulisannya private jadi public gitu. Di data dummy kita cara add datanya itu kita panggil dulu publish-nya, publish, terus kita add, terus kita di sini bikin new coffee, name-nya ada espresso, terus brewing time 3,50, sama price ya, itu price benar kan, price dulu ya, price brewing time. Itu jadi ntar ini tinggal di kopas aja. Nah kita ambil satu-satu, latte, terus cappuccino, sama americano. Di sini 4, di sini 4, di sini 3, 3, 4, 2, 3, 4, 2. Oke. Aman guys, aman. Nah kalau udah kita bikinnya, tinggal kita tes dulu deh. Kita tes, kita looping, kita panggil coffee list. Ini lengthnya kita ganti jadi size, terus kita lihat aja si coffee list dot get index ke i, terus kita run. Oh coba kita jadi get name espresso latte cappuccino americano. Oke udah masuk. Udah, kalau udah keluar kayak gitu aman sih. Hapus aja nggak apa-apa. Habis itu selanjutnya dia minta there is an blah blah blah. Oke, order history. Kita bikin jadi di luar, jadi global class. Untuk order history, oke. Sama kita bikin scanner. Habis kita tekan scanner, kita control space, terus ntar ke import si Java Util Scanner, kita scan, terus new scanner system dot Oke, lanjut kita bikinin menunya. Input do menu, dia bakal looping kalau menunya nggak sama 3.
di sini kita tulis print new, di hover aja, ntar keluar, klik, private-nya ganti jadi public. Di sini kita tulis dulu ada satu enter new order, terus yang kedua itu ada view order history, yang ketiga exit. Itu udah kebuat. Habis itu di sini kita panggil menunya scan dot next in, di bawahnya langsung scan dot next line. Ini buat ngambil inputan menunya. Kalau udah, di bawahnya kita tinggal bikinin if-nya, misal menu sampai dengan 1 menu sampai dengan 2, terus yang terakhir else if menu sampai dengan 3, yang terakhir else. Kok kayak ada suara orang? Nah, yang else kita bikin gini, sysout invalid input. Nah, di bawah si if else tadi aku biasanya selalu bikinin kayak press enter to continue, terus dulunya langsung scan dan next line. Ada yang ketinggalan? Nah, kalau nggak ada, kita ke sini. The will display all available coffee. Oke. Di menu pertama dia bilang dia nampilin semua menu di coffee. Berarti kita bikin aja print si coffee. Print menu udah. Oke, kita print coffee-nya. Sama kayak tadi hover. Ntar di bawah ada tulisan private, kita ganti jadi public. Nah, di sini oke, dia menu gitu ya. Berarti kita bikin sesat. Terus coffee shop menu. Nah, kalau udah kita bikinin for-nya. Untuk loopingnya kita pilih yang use index on array. Nah, ini kita keep jadi, dan array-nya kita ganti jadi coffee list, line-nya kita ganti jadi size. Oke, di situ kita print aja langsung. Aku pakai print f di sini, jadi %d titik spasi persen plus us persen, ini
bikin dolar dulu. Dolar. Untuk cafe itu apa? Double ya? Double itu LF. LF. Nah, karena dia minta desimal di belakang koma cuma 2, berarti kita kasih titik 2 gitu. Terus ND min. Gitu. Lalu backslash n. Nah, di sini tinggal kita masukin aja i plus 1. Terus di sini copy list dot get index ke i dot di luarnya kita bikin get i-nya dulu. Habis itu yang copy list ini kita hapus ya. Kita copy get name ini kita ganti jadi get price. Terus kopas lagi kita ganti get price nya jadi get bw. Nah, coba kita run dulu. Sistem persen. Oh, kayak ini deh. Oke, benar. Di Java itu dia nggak mengenal yang namanya long float. Dia taunya double atau nggak float itu kita panggilnya pakai f, bukan lf. Yang tadi lf ganti jadi f. Bang, kok punya aku di function print coffee nggak kebaca coffee listnya ya. Coba kirimin code mainnya deh. Udah global variable belum? Atau ada typo tuh? Makanya dia nggak bisa di control space. Import Java. Oh, ya, soalnya ini belum di global, belum global variable. Harusnya nih di bawah class main ada scan, ada array list yang copy list sama order history. Aman kan? Aman. Oke, aku lanjut. Yang tadi LF bikin jadi F aja. Nah, kalau udah keluar, udah kita lanjut ke apa yang dia suruh. The wheel program, nextnya minta customer name. Udah.
di sini dia pilih, habis minta customer name dia minta coffee. Oh, pilih kopinya 1 sampai 4. Terus the program will ask you select discount type. Oh, disuruh milih discount type-nya apa. Dan the program will generate random. Oke, udah, kita bikin aja kayak get identity customer. Merah-merah lagi, kita hover. Nah, di sini kita bikin ini private-nya ganti jadi public. Terus sini tulis aja string customer name. Terus kita bikin integer coffee, sama dia minta discount type. Jadi kita bikin string discount type. Nah, terus kita bikin system dulu. Enter customer name. Kita panggil customer name. Scan dot next line. Terus yang kedua dia mintanya select coffee. 1 sampai 4. Ini customer name diganti jadi coffee, scan-nya diganti jadi integer, di bawahnya langsung bikin scan next line. Nah, oke, kalau udah, copy aja yang atas, ini discount type. Nah, and select discount. Dia mau student atau floaty atau non. Terus kita tes dulu, namanya coffee. Oh, kalau oke, kalau 3 oke. Untuk menu 3 kita belum buat, yang ini deh. Kita bikin exit. Nah, di sini kita bikin while conditionnya kita bikin coffee itu lebih kecil daripada 1, atau coffee itu lebih gede daripada 4. Nah, ini buat validasi biar kalau inputnya salah dia minta input sampai benar. Terus yang ini juga, yang untuk discount type is equals
ini bikin property. Terus yang ini enggak. Harusnya benar. 0, 2, 1. Oh, salah. Wait. Diskon. Oh, ini kasih. Nah, benar. Harusnya. Oh, salah. Masih bisa. Student property. Kalau dia nggak sama dengan ini dan ini dan ini, student. Nah, benar-benar. Jadi kalau dia, kita awalnya pakai yang tanda seru ini. Habis itu ya udah kita cek satu-satu. Dia equals nggak sama student sama apa, tapi kita untuk dia pakai n gitu. Sampai sini ada yang ketinggalan? Nggak ada? Aman? Kalau itu aku lanjut karena dia udah minta ini. Nah, dia selanjutnya dia minta then the program will generate a random order ID. Nah, di sini aja lah lanjutin. Kita bikin integer. Dia order ID apa? Integer kan? Integer order ID sama dengan math.random. Ini dikurang sama si ini ditambah ini min mx kurang min ditambah ini. Dia bikin order ID pokoknya mau random number yang dari 10.000 sampai 99. Yes, benar. Karena math.random itu basicnya float, kita harus typecasting dulu jadi integer, terus kita bungkus yang math ini sampai belakang. This random is not applicable. Lah,
random. Wait. Astaga. Order ID. Oh iya, rumusnya kayak gini. Sorry guys. Nah, rumus random itu pokoknya random dikali max kurang min plus 1 ditambah min. Jadi maxnya kan 99 ini tadi dikurang 10.000 tambah 1. Nah, ini rumus random. Nah, kalau udah kita lanjut ke dia minta finally the program will customer name select coffee store oh oke. Karena udah kita order historinya kita add, terus kita bikin new order integer or ini ambil order ini kita bikin coffee list dot get index coffee kurang 1 customer name dia ngambil dari sini. Nah, ini untuk type ini discount. Oh, belum dibikin discountnya. Nah, kita bikin discount nah ini. Terus if discount type equals student, berarti kita isi jadi discountnya sama dengan apa tadi student discount. Nah, ini tinggal diganti jadi faculty, ini juga ganti jadi faculty. Nah, yang terakhir ini ganti jadi new, ini jadi new discount. Nah, kenapa merah? Oke. Nah, habis kita bikin order ID-nya tadi pakai random, kita bikin variabel baru namanya discount. Kita isi 0 dulu. Habis itu kita bikin if else ini untuk ngekategoriin dia masuknya ke apa? Diskon yang student, faculty atau no discount. Next.
Mantap, thank you bang. Nah gitulah pokoknya. Nah kalau udah harusnya udah ke add bla 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 bla. Udah, habis itu press enter, udah selesai deh. Lanjut ke yang menu kedua. The program will display history bla 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 bla. Oke. Print order history. Oh, oke. Ini kita ganti jadi public. Kita bikin dulu headernya. Pesan US nggak cukup, ini 20 US. Pesan 10S, pesan 10S sama pesan 10S. Ini jangan lupa ganti jadi print F. Ini tinggal isi aja order ID, lalu ada customer name, ada coffee, lalu ada price, sama ada price. Oh, sama ini backslash n. Nah lanjut kita ke kita langsung bikin aja. Kita formnya kita pilih yang ini, use index on array. Arraynya kita jadi ganti order history, lengthnya kita ganti jadi size. Yang ini kita copy aja di atas, beberapa kita ganti. Order ID itu dia integer, terus customer tetap, coffee itu tetap, price itu integer. Enggak ya, price itu apa, double price itu double, berarti F, sama yang terakhir di sini kita panggil coffee list, coffee list order history dot get index ke i. Yang pertama dia minta order ID-nya. Ini di situ biar nggak ribet kita kopas yang ini kita ambil coffee-nya, terus kita ambil, dia minta customer name, ini customer name. Coffee get name, terus nih get price. Get coffee dulu, baru get price.
Yang terakhir ada total price, itu harga yang udah di diskon. Nah, cara dapat harga yang udah di diskon itu kita panggil di ordernya ini calculate total. Calculate total. Iya, harusnya sih gitu. Misal kita jalanin 1, 2, student. Oke. Nah, udah masuk. Nah, misal aku mau tambahin juta gitu kan. Empat, kita pilih yang nggak punya diskon sama sekali. Oke. Terus yang kita add lagi customer name pay 2, terus yang foto terus 2. Oke, 10%. Udah, harusnya sampai segitu aja sih guys. Ada yang ketinggalan kah? Atau ada yang mau diulang? Farel. Oi Gio, kenapa? Aman nggak? Aman. Cuman nanti tolong ini aja ya, kirimin lagi Apanya tuh? Code-nya. cache-nya, sama code-nya Aman. biar bisa belajar lagi nanti. Di drive Oke. akses aja, nanti gue bikinin itu ya. Oke, siap. Thank you ya. Dari ini apa? Teori ada yang mau nanya nggak? Woi. Will, gimana Will? Itu kalau teori ada ininya nggak sih codingannya? Atau teori aja full? Teori lebih paling ditanya-tanya sih. Tapi kalau Dibuat ada code-nya nggak sih? codingannya mungkin kayak ada di atas, aku udah cantumin semua yang generic sama yang dia yang solid principle di bawah Oh, oke. gitu. William, halo. Ada Dew siapa ya? Dewi bukan? Pas UTS sih nggak ada coding ya, bener-bener so.
pas UTS gak ada coding nggak bakal kayak gini kan. Tim developer sudah membuat rancangan kelas awal, namun rancangan tersebut belum menerapkan prinsip. Kalau yang case itu harusnya kayak gini, dia ngasih quote-nya. Soalnya di kisi-kisi dia bilang untuk case cuman generik doang sih. Oke, sebuah ini lihat riwayat kondisi saat ini. Tim developer sudah membuat rancangan kelas awal, menerapkan prinsip solid. Class withdraw only, withdraw class by system, let's start. Regular. Buat codingan, buat full soal 1 dan 2 ditulis di doc. 3 project Java. Oke. Oh, aku paham. Menarik. Tapi kemungkinan besar sih case-nya bisa kayak gini sih. Kita dari codingan dikasih, terus dia nerapin solid principle nggak, kayak kalau nggak nerapin apa yang dia langgar gitu. Kalau kita bedah nih satu-satu, kita ke single responsibility gitu kan. Yang tadi aku bilang setiap class dia cuman
boleh ngelakuin satu tugas gitu, misalnya getter and setter, udah itu doang. Kalau ngeprint di kelas lain gitu. Jadinya contoh kayak mana sih? Oh, ini si regular account nih melanggar sih single responsibility. Kenapa? Karena dia di dalam satu class dia ngelakuin yang satu pertama deposit sama dua yang kedua withdraw gitu. Harus dipisah. Jadi yang regular account ini misal cuma deposit, dia bikin class lagi satu buat naruh withdraw gitu. Itu sih yang paling simple. Sisanya beberapa masih melanggar sih gitu. Kalau dari Aan sendiri gimana, Aan? Dia ngelanggar apa lagi, Aan? Halo, Aan. Nih, dia dari case yang si Jus tadi kasih, dia ngelanggar solid principle apa tuh? Selain single responsibility. Jujur nggak tahu. Gue pas quiz dan bahas soal ini mengatakan hal yang sama. Oh, nah lanjut. Kan tadi single responsibility kan. Nah lanjutnya itu dia harus implementasi, aku lupa namanya, interface segregation. Kenapa? Karena di tempat yang berbeda, jadi kayak ada ini yang pertama regular account sama withdraw account itu sama-sama ada withdraw, dimana lebih bagus ini dibikin pakai interface gitu. Ntar ada implement interface withdraw gitu. Terus apa lagi ya? Ini lebih ke main system sih kalau yang ini. Kira-kiranya gitu sih. With the number. Oh sama dia yang ini. Iya benar-benar yang ini dia melanggar si open and solid apa open close. Nah, jadi kan aslinya dipecah tuh jadi dua, ada yang regular account sama yang apa tadi, withdraw account ya? Ya, withdraw only account. Nah, dia tuh manggilnya satu-satu pakai metode yang beda. Nah, aslinya bisa dia pakai open and close dengan cara manggilnya sekali doang gitu. Jadi sama-sama di implement interface untuk withdraw-nya. Ya kan? Gitu sih. Yang paling basic harus diketahui sih, basic-basic dari apa ya?
dari solid principle. Kalau benar-benar udah paham solid principle-nya, ntar bisa paham lah sama case-case-nya. Ini ngelanggar apa, ini ngelanggar apa, gitu. Kata dosennya sih melanggar semua. Kalau ngelanggar, dia kan bilang melanggar yang semua tuh. Kalau yang Liskov dia ngelanggarnya di mananya? Anes. Nah, saya pun bingung pas quiz. Kalau dari Liskov sih aku lihat dia nggak ada ngelanggar ya. Soalnya dia nggak ada pakai kayak extend atau implement di sini. Bener-bener semua masing-masing kelas yang berdiri sendiri sih. Kalau kita lihat Liskov, dia kan yang nggak correct mana? Nih, yang wrongnya, yang bikin class bird, dia extend bird. Tapi di sini, di case ini dia sama sekali nggak ada extend kayak gitu. Di class withdraw nggak ada extend, regular nggak ada extend, sama class long system nggak ada extend. Dosen kalian siapa sih? Jangan bilang Heru. Yesun, sama sih Yesun. Heru, Heru manusia. Oh iya, Heru katanya anomali ya. Ya udah sih, dari aku itu aja. Ada case lain yang mau dibahas atau ada yang mau nanya? Ada yang mau nanya? Dari William, Yaya, siapa lagi? Alvaro, Van, Jos, Hey Manusia, Henry, Hanes, Dew, Ozi, An. Aman ya? Yaudah, thank you guys. Udah boleh leave. Kalau emang aman. Please kasih akses ke foldernya, udah request. Udah aku accept requestnya. Bang, makasih. Aku belum. Siapa nih Hey Manusia? Sorry, you don't have access. Hah, serius? Semua udah aku acceptin satu-satu. Lihat ya. Aan udah bisa ini nggak? Belum kah? Gue udah bisa. 7 juta aja udah bisa. Lah coba refresh.